Oke, Starlink melakukan perubahan update dan kita sudah selesai melakukan update aplikasi dan kita menunggu untuk ready lagi. Starlinknya sementara direbut untuk ditampilkan APK versi terbarunya, dan ini masih disconnection atau disconnected, masih belum terkoneksi. Biasanya kita bisa menggunakan, kita keluar dulu dan kita coba cek lagi apakah sudah ready atau belum. Jadi masih connecting. Ini kita terkoneksi dengan wifi saja. Starlink unreachable, artinya Starlink masih melakukan rebooting atau restart. Kita menunggu untuk sesaat dan kita tetap terhubung dengan wifi di rumah untuk melakukan koneksi. Dan ini kita sudah login di aplikasinya dan di sini masih disconnect, masih melakukan load atau masih menghubungkan dengan Starlink. Ini karena kita sudah login. Oke sahabat, kita akan lihat di menu Starlink. Kita buka dulu aplikasi Starlink yang sudah terinstall dan kita sudah melakukan registrasi. Oke, kita lihat ini kita terkoneksi dengan wifi dari Orbit, bukan wifi Starlink. Jadi kita jarak jauh dan di sini sudah terbaca online. Artinya kita sudah bisa mengakses Starlink dan Starlink di tempatnya berjalan dengan normal atau online tanpa ada hambatan atau disconnected. Kemudian di menu yang berikut, di sini juga kita bisa lihat menu settingan. Sahabat bisa lihat di menu settingan seperti ini. Menu setup atau settingan kita juga bisa mengakses di sini, sahabat bisa lihat. Di menu setting. Yang pertama kita lihat dulu setelah kita update. Kita bisa lihat statistik dari pergerakan, baik pingnya, latensinya. Di sini 15 menit terakhir pingnya itu 99%, latensi di 15 menit terakhir juga ini masih cukup tinggi, 60 milisecond. Namun yang penting kita ketahui, ini karena belum ada pengguna pada saat ini, belum ada yang gunakan, sehingga pergerakan throughputnya itu tidak nampak. Jadi yang paling penting kita bisa lihat pergerakan throughputnya seberapa besar. Jadi speednya tidak ditampilkan, langsung ditampilkan throughput, karena throughput ini adalah baik throughput download maupun throughput uploadnya. Sahabat bisa lihat di sini nampak semua. Jadi pada saat digunakan oleh pengguna maka transfer bandwidth asli atau transfer bandwidth aktual. Jadi pergerakan transfer data sesungguhnya itu ada pada throughput ini. Jadi throughput download maupun throughput upload. Kadang-kadang lewat speed test Ookla misalnya di aplikasi, kita dapatkan download yang cukup bagus, bisa 30-50 Mbps dan uploadnya di atas 20 Mbps. Akan tetapi kita menerima dan mengirim gambar bahkan video itu sulit untuk kita terima ataupun sulit untuk kita kirim. Ini terkendala terutama kita menggunakan sinyal 4G. Ini karena pergerakan throughput atau bandwidth aktual atau bandwidth aslinya ini tidak terlalu bagus. Oke, itu yang perlu untuk diperhatikan pada menu statistik. Kemudian di yang berikut kita juga tetap melihat abstraction. Jadi di sini jika masih ada merah di seputaran sini, sangat bagus, biru seperti ini berarti cerah di langit, tidak ada obstruksi atau titik-titik merah. Nah ini mulai ada titik merah di sini, sahabat bisa lihat ada sedikit-sedikit titik merah seperti ini, berarti ada obstruksi di bagian samping, namun di bagian lurusnya tidak ada. Oke, sahabat bisa lihat di sini ada merah sedikit obstruksi di
Jadi ada pergerakan dari north, west, east, dan south, timur barat dan utara selatan. Sahabat bisa lihat, nah di sini ada obstruksi merah, ada titik merah obstruksi, tapi ini di bagian bawah, mungkin kan ada pohon yang sejajar dengan kit Starlink yang tertera. Oke sahabat, itu di menu obstruksi yang kita bisa cek sewaktu-waktu jika performanya menurun. Kemudian speed test ini, di sini nampak non Starlink speed test. Artinya speed test ini adalah speed test dari sinyal orbit Telkomsel yang kita gunakan, bukan performa dari Starlink karena kita tidak terhubung dengan Starlink saat ini. Oke, kemudian di menu setting ini yang paling penting. Menu setting ini ada beberapa menu di router sendiri. Ini adalah tampilan router pada saat kita sudah bypass, karena kita sudah menggunakan MikroTik dan kita sudah menggunakan access point, sehingga router utamanya kita bypass dengan LAN PON-nya kita bypass. Namun router Wi-Fi-nya tetap digunakan untuk sebagai bypass untuk mentransfer data ke router Wi-Fi yang baru. Jadi Wi-Fi dari router Starlink-nya sudah tidak on, yang on justru di router Wi-Fi yang kedua yang kita sambungkan dan di MikroTik. Oke, jadi ini topologinya setelah kita bypass dari router Starlink, masuk ke MikroTik dan masuk ke access point. Karena ini mau digunakan untuk usaha hotspot Wi-Fi skala kecil maupun skala sedang dan skala besar, tergantung perlengkapan yang ada berikutnya setelah Wi-Fi Starlink. Oke, sehingga di router Starlink-nya tidak terbaca lagi. Kita akan memantau user lewat MikroTik dan juga router yang terhubung atau access point yang terhubung. Kebetulan kita menggunakan access point dari Ruiji sehingga kita bisa memantau cloud-nya atau bisa meremote jarak jauh lewat aplikasi Ruiji Reye. Oke, jika kita sudah tidak menggunakan lagi untuk bypassnya, kita bisa reset. Nah, resetnya di sini, factory reset. Kita bisa klik dan melakukan reset. Oke. Ini untuk factory reset, sahabat bisa lihat. Kemudian di menu Starlink, di sini jika kita tidak gunakan, kita bisa sleep ataupun bahkan reset abstraction map. Kita bisa geser tombol ini ke samping sampai slide to reset, berarti kita reset Starlink-nya, reset untuk abstraction-nya. Oke sahabat semua, di menu Starlink dan di menu router, nah, sahabat bisa lihat router yang kita sudah bypass, dan di kit Starlink yang beberapa menu ini yang perlu diperhatikan karena kadang baru membeli. Menu berikutnya juga ada stow. Stow kita lakukan jika pada saat mengirim Starlink, sebaiknya kita lakukan stow, dan pada sampai di tempat untuk layanan kita unstow kembali. Itu kemudian reboot Starlink, kita juga bisa reboot Starlink jarak jauh dan atau kita kembali ke factory reset. Factory reset untuk kit Starlink-nya. Ya, ini kit Starlink-nya. Jadi perhatikan ada dua, ada kit Starlink antena yang di atas dan ada router Starlink. Itu router yang di bawah. Jadi kedua-duanya bisa kita reset. Oke, ini menu-menu penting yang ada pada aplikasi dari Starlink dan beberapa hal yang perlu diketahui di dalam menu aplikasi ini. Selanjutnya di menu setting ini, di sini ada billing, ada order, ada pesan dan juga ada toko. Jadi di sini lebih ke pembayaran dan lain-lain, dan juga ada data yang digunakan untuk seberapa besar data yang digunakan. Di sini baru 145 GB, sangat kecil karena penggunanya masih dibatasi karena ini digunakan di kantor. Itulah untuk billing ini kita bisa lakukan pergantian kartu
kredit atau kartu debit virtual, ini kita lakukan pada menu billing. Ini video lengkapnya sudah ada pada video sebelumnya. Itulah informasi pada saat kita lakukan maintenance lewat aplikasi, kita update aplikasi dan juga kita melakukan cek statistik penggunaan datanya dan juga bandwidth aktual ataupun throughput download dan upload. Kita bisa cek di sana untuk mengetahui performa dari Starlink yang kita miliki yang digunakan oleh user atau pengguna. Kemudian kita juga melakukan cek kembali abstraction-nya atau hambatan, di mana ada titik-titik hambatan seperti yang kelihatan tadi, agak di samping ada titik-titik merah. Kemudian jika terhubung dengan Starlink, kita bisa lakukan speed test juga dari sini, dan settingan untuk router dan kit Starlink ada pada menu setting ini. Kemudian jika kita mau ingin melakukan diskusi atau service lanjutan, kita bisa masuk ke menu support. Dan yang paling penting di menu account ini termasuk kita lakukan pembayaran dan pergantian kartu debit virtual ataupun kartu kredit di sana. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.